Kejagung tetapkan satu tersangka baru diduga berkaitan beredar nama di medsos. Nama suami Puan Maharani diduga terlibat proyek BTS 4G 10 triliun rupiah. Perjalanan kasus mega korupsi proyek BTS Kemenkominfo senilai 8,3 triliun rupiah mulai terungkap. Celah dugaan korupsi bermula sejak proyek ini mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Pelaksana tugas atau PLTM Menteri Komunikasi dan Informasi Mahfud MD mengatakan, proyek pembangunan BTS 4G oleh Kemenkominfo mulai bermasalah sejak 2020 atau masa awal pandemi COVID-19. Padahal, proyek pembangunan BTS 4G telah berlangsung sejak 2006 dan belum pernah bermasalah. Proyek BTS 4G berjalan lancar sejak 2006 sampai 2019. Indikasi dugaan korupsi dimulai. Persoalan muncul pada tahun anggaran 2020, tepatnya saat pencairan anggaran proyek tersebut. Pada tahun anggaran 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 28 triliun untuk proyek tersebut. Sedangkan anggaran yang baru dicairkan pada 2020 hingga 2021 sebesar lebih dari 10 triliun rupiah. Lantas, pada Desember 2021, seharusnya penggunaan anggaran dari proyek tersebut dipertanggungjawabkan. Namun, pada kenyataannya barang atau item material dari proyek tersebut tidak ada. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan BTS 4G meminta waktu perpanjangan pertanggungjawaban hingga Maret 2022 dengan dalih pandemi COVID-19. Permintaan perpanjangan waktu dianggap tidak sesuai dengan kontrak yang diberikan Kemenkominfo. Setelah pengajuan perpanjangan waktu, pemerintah lantas melakukan pemeriksaan lapangan. Ternyata, dari target sebanyak 4.200 menara yang akan dibangun, baru diselesaikan sebanyak 1.100 unit. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui satelit, terungkap dari 1.100 menara yang dilaporkan selesai, ternyata secara fisik hanya terdapat 958 unit. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit, yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Mahfud MD mengatakan ketidakjelasan penggunaan anggaran proyek yang jumlahnya mencapai sekitar 8,3 triliun itu harus dipertanggungjawabkan di pengadilan oleh semua pihak yang ditetapkan menjadi tersangka. Bahkan, Mahfud juga mengungkapkan bahwa sebelum proyek tersebut dialokasikan sudah ada pembahasan. Pembahasan itu, kata dia, dibicarakan para pelaku yang terekam. Mahfud MD menegaskan penyidik Kejaksaan Agung telah mengantongi bukti berupa rekaman sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G di Kominfo. Bukan hanya bukti percakapan, penyidik juga mengantongi alat bukti dokumen dan surat pendukung dalam perkara ini. Mahfud menambahkan penyidik Kejaksaan memiliki rekaman percakapan termasuk dari unsur penjabat penting sampai pembagian proyek tersebut. Percakapan dugaan korupsi di Kominfo itu disadap oleh penyidik dari Kejaksaan. Bukti rekaman percakapan antar pejabat itu diharapkan dapat untuk membongkar aliran dana dalam dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Penyidik Kejaksaan juga sudah mengantongi bukti kuat terkait keterlibatan Johnny G. Plate dalam kasus ini. Selain rekaman percakapan, dokumen lain yang sudah dikantongi diantaranya keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek di bawah target dan proyek yang sudah dibangun tidak sesuai spesifikasi awal. Tim penyidik Kejagung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan kasus korupsi sejak Rabu 17 Mei 2023. Politisi Partai Nasdem itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo 2020 hingga 2022. Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi itu bukan pidana biasa sebab dari 10 triliun rupiah yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai 8,32 triliun. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan ada satu titik poin yang harus dicermati bersama di dalam kasus ini. Kita ingat peristiwa ini dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian. Kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Artinya, kasus tersebut ditenggarai bahkan disebabkan karena faktor kondisi COVID-19 saat itu. Tetapi ada keterlambatan atau molor dalam penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak. Kemudian diperpanjang namun tetap tidak dapat diselesaikan.
Pasca penetapan Johnny G. Plate Rabu 17 Mei sebagai tersangka, tim penyidik kembali menetapkan satu tersangka, yakni WP. Diduga tersangka WP Selasa 23 Mei berperan sebagai penghubung kepada pihak tertentu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kejagung RI, Ketut Sumedana menjelaskan bahwa tersangka WP berperan sebagai penghubung kepada pihak-pihak tertentu. Sebelum penetapan tersangka Johnny G. Plate, JGP, dan Windy Purnama WP, tim penyidik menetapkan 5 tersangka sejak bulan Januari dan Februari 2023. Jumlah tersangka dalam perkara korupsi proyek BTS Kominfo sementara menjadi 7 orang. Di antaranya, Anang Ahmad Latif selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali tersangka dari pihak PT Huawei Teknologi Investment dan Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solike Media Sinergi. Dalam pengusutan perkara ini, Kejagung bakal mendalami lagi, tidak menutup kemungkinan bakal mengembangkan ke tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kapus Penkup Kejagung Ketut Sumeda menambahkan pihaknya juga menelusuri kepentingan di balik kasus dugaan korupsi proyek BTS tersebut. Ketut mengatakan pihaknya mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tidak menutup kemungkinan tersangka Johnny G. Plate diduga tak sendirian dari kalangan elit penyelenggara negara yang terlibat. Beredar skema di media sosial bahwa Johnny G. Plate tidak sendirian menikmati uang korupsi. Nama pertama yang muncul adalah HPS alias Happy Hapsoro. Happy Hapsoro merupakan suami dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ia menjadi vendor panel surya yang merupakan paket dari pengadaan BTS Kemenkominfo. Lalu ada Sakti Wahyu Trenggono, mantan Wakil Menteri Pertahanan, yang saat ini menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia juga disebut-sebut sebagai juragan Tower BTS se-Indonesia, dengan posisinya sebagai Komisaris PT Tower bersama TBK. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun. Sambil menunggu proses penyidikan lebih dalam dari Kejaksaan Agung, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dalam riwayat kasus ini. BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. BTS berfungsi untuk mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi, seperti telepon seluler, telepon rumah, dan perangkat lain. Sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lain menjadi sebuah pesan atau data.